Dinding yang mulai berjamur, setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Yang itu nggak penting kan ya? Ya, oke lah. Walaupun agak pici-pici dikit. Masanya Punya kemana anjir. gue belum pemanasan. Ya udahlah. Nanti gue kan penyanyi showcase, jadi Ya nyantai. Allah. Oke, welcome to Dami Podcast Indonesia. Dan podcast edisi ke-250. Gila 250 dalam berapa tahun? Tapi masalahnya 250 dengan berbagai macam kondisi ya. Iya sih, benar. Banyak kan sempet jeda tuh. Berapa Setahun. kemarin hiatus, gua sempet hiatus. Kalian belum pernah hiatus ya? Hiatus tahu guys. Ini tuh darahnya darah podcast tahu nggak? Tapi ini fun fact ya, gue menekuni sesuatu terlama, maksudnya secara terus menerus ya, konsisten secara terus menerus, itu podcast tau. Oh iya? Sama lagi. Karena maksudnya, gue masih di musik. Terus. Karena ya basic gue kan nulis ya, cuma gue menulis buku itu secara terus menerus ya, itu 3 tahun doang umurnya gitu. Setelah itu gue nyoba nulis skrip, nulis komik, nulis apa gitu, nulis artikel gitu. Podcast tuh bener-bener kayak yang kita kan hampir 5 tahun ya. Untuk gue sendiri, kalau gue sendiri kan di podcast 5 tahun ya, mulai dari 2020 ikut Serohat kan, waktu itu diajak. Mulai dari situ kan podcast, terus itu ini yang lama banget, paling lama. Biasanya tuh 3 tahun, 2 tahun gitu. Terus gue nyari challenge baru gitu. Iya, ngerti. Dan ya maksudnya yang tidak bikin bosen gitu ya, yang lu nggak, yang bisa konsisten. Iya, benar. Kayak ngelebarin itunya aja, range gitu. Mantap. Iya, bener. Iya, benar. Ini edisi ke-250 dari Start Dami itu 2018 Juli. Berarti itu sekitar berapa tahun ya? 7 tahun ada kali ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Iya, sekitar 7 tahun ya. Jangan hitung-hitungan sama gue dong. Kayak ini gue. Gila. Ada sekitar 7 tahun. Dia kan anti kapitalis, man. Iyalah. Gue orangnya nggak hitung-hitungan soalnya. Oh, lu paham kiri ya? Hidup jok mobil. Wah, itu gila, ada yang mau gue ceritain sih itu. Iya. Ini 7 tahun 250 episode sebenarnya bisa 1000 lebih tahu kan? Bisa dong harusnya. Iya, apa itu konsisten? Enggak sih, maksud gue kayaknya emang sesuatu itu bakal lebih sehat kalau ada rehatnya gitu, menurut gue ya. Iya, tapi gue setuju sih itu. Bener sih, bener. Jadi nggak meleduk gitu loh, jadi nggak burn out. Iya. Siapa ya waktu itu ya yang bilang ya? Kan ada orang kan yang bilang kan sesuatu hobi kalau dijalanin mah jalanin dengan serius ya pasti lo senang-senang aja. Ya enggak juga. Mana juga. Orang ada capeknya anjir, nggak semuanya. Iya. Pasti seneng. Emang kita maksudnya apa yang kita lakukan pasti seneng, tapi pasti ada capeknya anjir, nggak mungkin yang ya iyalah. Oke. Gila kali. Kayak gini, kayak lo tuh hobi nonton. Ya contoh gini. Lo tuh hobi nonton. Tidak mungkin lo akan terus-terusan nonton gitu. Pasti akan ada jadi mana gue bulan ini gue nggak mau nonton gitu. Iya. Ada kalanya orang muak anjir. Iya. Betul ada kalanya orang muak, apalagi sama keadaan negara ini. Gak jadi. Sistem. Desistematika.
BTW, dengarkan podcast saya setahun yang lalu yang judulnya jangan. Yang soal Dengerin negara ya. Dinding Kamar Podcast episode 2 terakhir yang membahas tentang negara, guys. Itu akan Masih ingat kalian tuh ya. itu akan kalian rasakan ya kan sampai 2045 Hijriah. Hijri ya. Kirain abis Masehi. Wah. Iya lagi masih relate ya sampai sekarang. Masih Gokil. Masih relate itu. Aduh, anyway kita Enggak, rekaman ini. maksudnya gini, Apa? itu kan baru ya, maksudnya pemikiran gue yang baru lah, baru setahun gitu. Lu bayangin lagunya Iwan Fals udah 30 tahunan umurnya masih Masih relate. relate. Iya Masih anjir. relate. Gue Gila. lama-lama serem tahu emang sebenarnya ya orang tidak peduli aja karena sudah menikmati banyak hal udah itu itulah ya. Nah, makin parah nanti udah. Jangan bohong. Makin lama makin panjang ini aja nih. Ujung-ujungnya ke Panjang. sono lagi. Iya, aduh. Anyway, kita rekaman ini di tanggal 18. Jadi kita setelah HUT Dirgahayu, HUT kemerdekaan RI. Sebenarnya secara de facto ya atau secara de jure ya gue lupa deh. Indonesia tuh merdeka tanggal 18 kalau nggak salah. Yang setelah diakui. Iya betul. Tapi tahun berapa tuh? 48 ya? Iya, 48. 3 tahun kemudian gitu kan. 48 Ya, apa 47 gitu. Iya, dan ternyata banyak anak-anak dulu kan kita disuruh hafalin itu kan, disuruh hafalin tahun kemerdekaannya, gimana apa namanya konferensi meja bundar lah, disuruh hafalin penggunaan segala macam. Anak sekarang nggak tahu apa-apa, serem banget gue bilang. Sebetulnya bukan nggak tahu apa-apa, lebih tepatnya kan sejarah ditulis ulang aja lagi. Ya benar, ditulis ulang dan apa ya? Mungkin mereka juga lebih pinter ya, karena ini menurut hitungan gua dalam waktu 15 tahun. Aduh, gua mau ngomongin ini aman nggak ya? Nah, udahlah. Ada sebuah doktrin yang nggak kayak kita. Kalau kita kan dulu bener-bener didoktrin kan. Iya. Sementara 15 tahun terakhir tuh kayak sistem pendidikan tuh kayak ngelepas gitu loh. Ngelepas tanpa ada doktrin gitu. Maksudnya nggak yang harus menghafalin UUD, ngapalin Pancasila gitu-gitu. Kalau kita kan dulu wajib banget tuh. Wajib ya, harus hafal. Apalagi 6 tahun pertama. 6 tahun pertama kan kita wajib banget kan. Gua STM, zaman gua STM bahkan udah nggak upacara gua. Serius, tiap Senin gua nggak upacara. Oh, gua masih. Pantesan jiwa nasionalismenya nggak ada. Di antara kita bertiga jiwa nasionalisme gua ya yang paling gitu ya, paling tajam ya. Gila lu semua. Yang sering hobi teriak-teriak aja gua. Gila lu semua. Aduh, gue nggak tahu kenapa. Sebenarnya waktu kemarin upacara di istana itu, menurut gue salah satu upacara yang cukup oke. Karena presiden kita nggak ada gimmick-gimmickan. Iya, meriah. Dan itu maksudnya kalau 10 tahun kemarin kan kita presidennya gimmick ya. Pakai baju adat ya. Iya. Kan? Pidato depan DPR. Itu tuh bukan gimmick, itu tuh melestarikan kalau misalkan budaya tuh nggak ada bukan hanya ada di Pulau Jawa doang gitu loh maksudnya. Oh, makasih ada dilurusin ya. Gitu. Makanya yang pakai orang Jawa tapi. Aduh anjir. Aduh, kenapa sih? Nah gitu ya. Terus apa namanya? Meriah dan gue lupa deh, tapi kayaknya waktu pemerintahannya Father J anjir, Bapak Jokowi kemarin, seingat gue kan ada pidato presiden ya waktu di istana ya, waktu upacara. Benar atau salah gue?
Selalu ada kok. Nah, kemarin tuh nggak ada. Sama Bapak Oh, Prabs nggak tuh ada. nggak ada. Jadi cuma pembacaan proklamasi doang udah. Nanti ya mungkin netizen bisa ini sih, netizen bisa bantuin kolom Oh iya, komen cross gitu check ya. ya, Asal takut kita salah gitu. iya. Ini correct me if Koreksi I'm wrong kalau ya, kita salah. cuma. Singkat gue sih dulu ada pidato singkat gitu dari presiden, cuman nggak tahu benar atau salah atau gue lupa atau itu emang sebenarnya cuma di DPR doang. Tapi ya kemarin tuh, dan ini yang gue perhatiin sih, di zamannya Bapak Jokowi itu kemarin lebih cepat mulai, lebih cepat selesai. Ini mulainya agak lama sih, agak lebih lama. Cuman overall ya keren. Overall kemarin upacara di sana keren, bagus sih, bagus banget. Walaupun gue dapet berita, maksudnya baca berita ada beberapa daerah yang benderanya kebalik sampai pas anggota paskibra nangis gitu kan, sedih karena benderanya Wah, satu kebalik. seri tuh. Iya, masalahnya bukan level wali kota gitu loh, bukan. Iya. Gue tidak menganggap remeh, tapi ini levelnya udah level daerah gitu. Iya. Duh, kasihan sih karena Tapi kita ngerti loh. itu tiap tahun pasti selalu ada kok. Gitu. Itu selalu Iya. ada. Betul. Terus ada netizen yang bilang gini kan, lagian apa susahnya sih? Kan tinggal merah kaitin di atas, putih kaitin di bawah. Betul, kan udah pakai pengait kan. Bentar Betul. dulu, itu netizen itu pernah itu nggak sih jadi petugas upacara pas sekolah? Itu yang gue bilang. Itu. Ngomongnya sih gila, enak. Kalian sadar nggak sih personal lama gue balik? Iya. Itu. Personal lama gue balik. Itu makanya itu yang gue bilang, anjir netizen ini mulutnya sembarangan banget kadang-kadang, karena nggak, ya mungkin terlihat mudah mungkin, cuman kan kita nggak tahu di balik layar mereka gimana goginya. Ya namanya juga anak-anak. Gue tidak tidak menormalisasikan karena mereka masih anak-anak, enggak, tapi maksud gue ya demam Ya mereka panggung, juga masih belajar anjir. betul. Dan ya demam panggung gimana sih? Namanya orang grogi kan manusiawi anjir. Iya, itu makanya gue bilang. Jadi kelihatan banget demam, ya namanya juga demam panggung, apa segala macam. Masa ini apa namanya istilahnya, lu mau nyalahin terlalu batas mereka, ya janganlah gitu. Iya. Tapi masalahnya itu ya, gue dulu pernah banget itu tergagal banget itu dari itu ya, karir gue selama jadi petugas upacara ya. Jadi kan gue biasanya bawa teks Pancasila kan waktu SD. Ini tiba-tiba gue disuruh baca doa. Gue kan, wah gila, tremor pak, parah, tremor pak. Karena kan buat anak kecil kalau lu nggak bisa speaking buat orang banyak, itu kan itu banget ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Groginya parah banget lah ya. Groginya parah banget. Wah itu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu kalau ada Pak Ustadz digebuk lu. Gila. Tapi untungnya guru-guru pada ngerti. Oh iya. Tapi untungnya guru-guru pada ngerti karena ya emang biasanya gue kalau misal jadi petugas upacara selalu bawa teks Pancasila. Pancasila aja ya. Lu itu, gua UUD, Undang-Undang Dasar tahu kan? Tiba-tiba yang pembukaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu maksud gua. Kalau misalkan lu udah biasa baca teks apa, kan gue selama ini jadi petugas kan nggak pernah baca teks kan, cuma di belakang itu kan, cuma di belakang apa, yang apa pemimpin upacara, pembina upacara. Ya pembina upacara kan itu. Makanya pas tiba-tiba disuruh ngomong kayak, waduh. Tapi emang ya, gue dari begini akhirnya jadi begini anjir, saking begini. Tapi lu pernah jadi petugas upacara man? Wah pernah, mau yang mana? Gue pernah jadi salah satu yang bikin lu grogi dah. Ini sih pemimpin upacara. Enggak, role lu apa dulu? Role lu apa aja biasanya? Boleh. Gua pernah jadi apa aja? Jadi apa aja? Oh, gue tuh ini coy. Gue all rounder gue. Pernah jadi pembawa teks Pancasila, pernah jadi pembaca pembuka undang-undang,
pernah jadi komandan upacara, pengibar bendera, all rounder gue. Cuman yang paling susah itu waktu jadi komandan upacara sih, maksudnya ya pemimpin upacara gitu kan. Wah itu Pak, bukannya apa, kan gue orangnya bosenan. Terus di depan disuruh berdiri tegak. Gue dalam hati, anjir lah gue mau di belakang aja duduk. Mana suara harus kencang kan. Tapi ya ini kalau yang tahu gue atau yang nonton Dami, tahu lah suara gue kan emang kencang ya, kencang banget gitu, suara kuat lah, lantang gitu. Jadi gue sering dipilih untuk jadi pemimpin upacara gitu. Cuman gue lebih suka di belakang duduk ngadem aja. Mending kalau kayak gitu lu jadi anak PMR dah. Iya lebih enak. Iya cuman begini aja. Aduh kok gak ada yang pusing sih, kok gak ada yang pingsan. Iya nungguin ada jatuh. Nah tapi kalau jadi komandan upacara, gue tuh kalau jadi komandan upacara tuh satu hal yang gue takutin tuh kalau suara gue melengking sih. Hormat, gue takut kalau gitu sumpah. Oh iya. Berapa kali kejadian ada orang yang komandan upacara entah soal serak lah apalah, itu kan gak enak ya. Dan jadi bahan omongan kayak apa sih ini, sosok ya lo tau lah sendiri mulutnya orang Indonesia gimana gitu kan. Iya betul. Jadi itu sih, itu yang dari dulu gue takutin. Tapi selebihnya so far sih aman-aman aja. Untungnya aman-aman selama gue jadi pemimpin upacara, jadi pemimpin atau jadi komandan upacara sih. Cuman ya itu hal yang gue nggak pernah lupakan jadi komandan upacara anjir. Gue dari mana juga pernah, pembina aja pernah. Oh iya, lu kan guru. Lu kan udah guru. Udah guru, ya iya jadi pembina lah, kocak. Udah jadi guru. Lu pembina upacara, berapa lama ngomong? Gue inget. Dia pernah nge-share kalau lagi jadi itu pembina upacara, terus pengen gue komentarin. Ya, karena gue kan tahu ideologi dia. Pengen gue komentarin tapi udahlah, gue bercanda nanti aja. Kan kita jadi orang normal dulu. Kalau kayak gitu kan, wah masa iya di depan anak-anak begitu kan. Aneh. Depan anak-anak ngomong, kalian gak usah sekolah-sekolah, di sini sekolah rakyat kalian. Aduh. Kalian pikir guru sejahtera, itu idiot. Bapak negara katanya. Aduh, jadi pernyataan Bu Sri Mulyani kemarin tuh ya. Ada. 75 ribu orang di PHK tapi lapangan kerja dibuka 3,6 juta. Tidak sebanding. Emang iya, enggak. Tapi ini anyway, sebelum lanjut ke situ, gue mau nanya sama Yudi, lo kalau jadi pembina upacara, amanat lo berapa lama? Gue gak lama-lama lah. Paling kayak, Assalamualaikum, udah aman. Lucu lagi. Enggak. Lucu lagi. Enggak, biasanya Assalamualaikum yang terhormat, terus juga appreciate tugas upacara. Terus paling kayak cuma ngomong, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan gitu. Bla 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 udah gitu. Enggak, materi terepik lu apa? Itu doang. Enggak, materi terepik lu yang menurut lu epic banget yang lu omongin di dari pas jadi pembina upacara apa? Enggak ada sih, konsep aja semua. Enggak ada yang benar-benar ribet, enggak ada yang benar-benar ngelawan atau agak beda, enggak. Masih sama lah, paling ngomongin tentang kebersihan, tentang ketertiban, kedisiplinan, udah gitu doang. Umum lah ya. Aman ya. Kita main aman aja lah udah. Nih, gue sebenarnya lebih penasaran sih kalau seorang ini ya, salah satu dari kita yang sangat idealis ini ya, Yon ya, kalau jadi pembina upacara gitu. Lu kalau jadi pembina upacara, Yon, apa yang lo mau sampaikan, Yon? Kalau orang apa? Tentang memerdekakan diri dari jeratan-jeratan kapitalis. Aduh. Tiba-tiba ada tuh kaum borjuis sama proletar. Orang juga masih bocah, masih sekolah.
Aduh. Enggak. Bercanda gua. Gua paling kalau Iya. misalkan konteksnya misalkan di sekolahan ya paling gua itu aja sih. Gua kalau ngadepin anak kecil kadang jadi Gemes ya. soft, sumpah, gak tau kenapa. Oh, luluh lo ya, luluh. Gua masalahnya ngadepin sepupu gua yang baru lulus SMA aja kayak ya udah terserah lu gitu. Gua cuma ngasih nasihat kalau misalkan nggak dilakuin ya udah terserah lu. Lu nanti bakal tahu kok jalannya kayak gimana gitu. Wah, gua nggak nyangka sih, ada yang sepeduli itu gitu ya. Gua pikir lu ini ya, udah mulai niru empati kayak gua. Masa terserah Enggak. dikasih arah dong. Yo, enggak, itu kan udah gua arahin. Cuma kan maksudnya apa namanya kebebasan berpikir kan terserah mereka gitu. Oh iya. Ini yang seharusnya negara ini terapkan. Kebebasan berpikir ya jangan dikekang, jangan dipaksa. Jangan di ini kan, aduh, seandainya aduh, gue pengen banget tuh ngejokes itu, tapi jangan. Ngeri. Udah cukup. Udah, jangan. Sistem. Udah. Jangan. Tapi itu sih, gue somehow gue selalu menemukan, gak tahu ya, cuman pembina upacara itu pasti banyak yang pengen bacot aja gitu di depan, sejam aja ngomong. Paling lama Gua enggak Upah sih, ngomong itu anjir. hampir sejam. Iya, ada. Itu Ngapain lu ngapain? Ini anak-anak nih. Anak-anak kalau di sekolah gitu ya, atau kalau lu PNS atau apapun itu ya, pas atau upacara ya, dijemur. Kan lu pembina upacara kan tempatnya adem kan? Iya dong. Gak mungkin Ya, pembina upacara panas-panasan dong. Tidak mungkin dong. Akan selalu di betul. tempat adem. Gitu kan. Akan selalu di tempat adem. Lu di tempat adem, terus apa namanya? Peserta upacara di tempat panas, lu ngomong 1 jam, lu enak adem lu orang pada kepanasan, kecuali kalau kayak kemarin lu dari anggota militer, ya oke lah, itu kan anggota militer pakai topi gitu loh. Iya, benar. ya maksudnya anggota militer juga latihannya beda gitu. Iya, Mereka udah dilatih. gitu. Jadi gua kesel dan gue sebel banget sama orang-orang di pemain upacara yang ngomong tuh sejam lebih gitu. Ngapain? Semua diomongin. Jangan begini, jangan begitu. Padahal kita tahu dibusuk nih orang di belakang. Tahu gua apa yang lu perbuat gitu. Aduh. Dia kan ngomongin gitu kan ngomongin dirinya sendiri man, bukan ngomongin orang lain man. Iya aja. Kayak apa? Ya kayak, karena menurut gua pribadi ya, lu kalau jadi pembina upacara gitu ya, paling nggak lu 20 menit cukup lah, paling lama lah. Apa sih lama-lama Anjir ngomong di 15 depan? aja, man. Ngapain 20, anjir? 20 paling itu udah lama. kelamaan itu. Iya, 20 tuh udah paling mentok gitu, 20. Mentok lu Iya. 20 menit ngomong. Karena ngapain lama-lama, atau juga apalagi kalau di sekolah gitu atau di instansi pemerintahan, tiap Senin lu upacara, ya apa sih yang mau diiniin? Apa yang Iya sih bener. hal baru apa yang mau lu sampaikan? Mau sampaikan Gue setuju, gue soal setuju. integritas. Udah pasti sering udah. Gini, orang tiap kali upacara, sorry to say ya, Bapak Prabowo, saya tahu Bapak sangat nasionalis. Saya mengerti bahwa cinta negara ini. Cuma sorry to say, kebanyakan orang upacara bendera itu hanya karena disuruh, bukan karena cinta negeri ini benar-benar. Iya, harus diiyain. Gue mau ngasih contoh analogi, cuman kayaknya terlalu ekstrim, gak jadi gue. Harus diiyain. Karena gini, gini. Dari banyak PNS yang kalau hari Senin disuruh upacara bendera gitu ya, dari suruh ya ikut upacara, berapa banyak dari mereka yang benar-benar sayang negara ini, bukan sayang, maksudnya dalam arti sayang banget, bukan karena mereka digaji. Iya kan? Satu contoh yang mungkin kayak, ya kalau lu ada nasionalismenya tinggi gitu misalkan, lu udah baris di lapangan, ini tuh kadang masih digeprak-geprak dulu. Iya. Ayo, 11 mana? Ini mana? Lah, misalnya kalau misalkan emang, oh iya udah tahu upacara, oke sip, dengan jiwa nasionalisme tinggi, udah rapi tuh, druk per baris. Betul. Udah tuh nggak ada yang disuruh-suruh atau gimana.
Itu maksud gue. Jadi kalau lu lihat masih orang-orang pada malas-malas untuk ikut upacara bendera, bukan karena mereka gimana gue ngomongnya ya. Ya orang upacara ya karena terpaksa, tidak Nggak tahu karena mereka maknanya, tahu. hanya Iya, ngejalanin. itu makanya. Dan kedua, ada kemungkinan besar malas upacara karena pembinanya ngomongnya lama anjir. Iya sih benar. Kayak ngapain ngomong waktu gitu. Ngomong waktu. Jadi gue tidak menjelekkan negara ini, tidak. Gue tidak menjelekkan upacara bendera, tidak. Gue tidak merendahkan, tidak. Cuman maksud gue, coba diteliti lagi deh. Coba, pernah nggak sih pemerintah survei, benar-benar survei gitu loh. Survei ke lapangan, seberapa efektif bagi mereka upacara bendera. Kita sayang negara ini kok, serius. Kita semua sayang negara ini, kita semua sayang produk-produk lokalnya, kita semua sayang bagaimana pemerintah ini menarik pajak. By the way, Nah, ya, di luar negeri tiap Senin pada upacara juga nggak sih? nggak ada. Hah? Kagak ada. Kagak ada. Nah, itu kenapa pentingnya mendengarkan podcast saya ya. Aduh, gue mau ngomong cuman gue nggak berani anjir. Jangan. Gua- Status Bapak. gua Status nyebut- Bapak. Enggak, masalahnya ya gue nyebut judul gue aja di sini nggak berani, jangan gitu. Gue tuh Jangan. Gue mending jangan gitu. buat pribadi gue aja gitu Jangan. maksudnya. Kalau mau Bahaya. bawa masalah jangan sama teman-teman gue. Bahaya. Itu Gitu ya. iya sih ya udah. Nah, makanya gue setuju sih, ada beberapa waktu lalu gue nonton di Instagram yang akunnya tiba-tiba di-follow sama Mas Gibran. Waduh. Dia ini pemikirannya kritis lah. Jadi dia bilang nasionalisme itu tidak dibangun dengan upacara bendera, tapi rasa nasionalisme itu dibangun dengan bagaimana negara ini sayang sama rakyatnya. Kalau negara sayang sama rakyatnya, orang-orang di dalam pemerintahan itu benar ngurusnya, maka nasionalisme itu tumbuh sendiri tanpa disuruh upacara pun. Orang akan datang ke lapangan untuk upacara karena dia tahu dia sayang negara ini. Itu gitu loh. Jadi dan gue cukup setuju sama poin itu gitu loh. Kalau seandainya negara ini tahu cara mengelola rakyatnya, tahu gimana cara mengambil hati rakyatnya, ya dengan sendirinya dia kan akan upacara gitu. Dengan sendirinya dia akan senang. Orang mau bilang, tapi lu kan kemana-mana bangga sama Indonesia. Iya, ke luar negeri pun bangga kita sama, bahkan orang diaspora pun senang gitu. Maksudnya senang sih. Tapi orang diaspora pun bilang, bangga, mereka bangga sama Indonesia. Betul, cuman balik lagi, seandainya ngurusnya benar, seandainya tahu mengelola dengan benar, ya pasti akan sayang sendiri sama negaranya. Contoh paling mudah. Anjir, gue yaping banyak banget, bodo amat lah ya. Contoh paling mudah. Ada kan slogan, cintailah produk-produk Indonesia. Dalam negeri Indonesia Iya. dong. Cintailah produk-produk Indonesia gitu kan. Gue tuh ini sih gue kata tontonlah karya anak bangsa. Itu dukung karya anak bangsa. Ini kan buatan Indonesia, buatan anak bangsa. Ayo dukung. Setuju, didukung. Tapi gini, contoh paling simpel, film kemarin yang udah Ion kritik tuh, Merah Putih One for All. Kok judul pakai bahasa Inggris? Lalu Padahal kan cuma nasionalisme. ini dulu. Saya note bentar. Oh ya, oke. Oke, Ini mau dipas dulu nggak? nggak usah, mute aja. Lanjut. Lanjut ya. Nah, contoh kayak gini. Di Merah Putih One for All kemarin tuh, gitu kan. Nah, di Merah Putih One for All kemarin, orang kan, banyak orang bilang, ayo dukung karya anak bangsa. Sekarang gini, prinsipnya, dan kita nggak bisa pungkiri sih, dunia ini kan kapitalis ya. Dunia ini kan kapitalis. Prinsipnya gini, selama lu punya barang bagus, orang akan seneng belinya. Selama lu punya barang bagus dan harganya reasonable, orang akan beli gitu kan. Orang akan beli. Udah produknya bagus, harganya oke, orang beli dan akan jadi customer loyal gitu loh. Jadi pelanggan loyal. Nah, ini sama dengan yang gue bilang tadi. Ini analoginya sama dengan memberikan yang terbaik
lalu orang-orang dalam negeri paham bahwa oh ini produk terbaik, oh ini oke nih, bisa dilihat hasilnya ternyata bagus, ya orang akan akhirnya mencintai produk-produk dalam negeri sendiri gitu loh pada akhirnya, selama produknya bagus dan benar dan akhirnya reasonable. Begitu. Jadi nggak perlu capek-capek promosiin harus pakai produk Indonesia, ya nggak perlu lah. Betul. Contohlah Hartono dengan Indominya. Ya kan? Betul. Bahkan orang Nigeria aja pengen ngakuin itu. Ya. Udah diklaim sama mereka. Indomie Ini punya ini tuh produk kita, produk kami. Wih, wow. itu. Jadi makanya gue bilang dan gue setuju. Gue juga kepikiran sih kayak iya benar juga ya, selama ini tanpa didorong untuk cintailah produk-produk Indonesia, selama kita sendiri bisa ngeluarin barang bagus dan rakyat pun senang, pasti akan didukung. Contoh, selain Indomie, sepatu deh. Sepatu dalam negeri udah banyak yang bagus kan. Ya, benar. Sepatu basket, sekarang orang lagi pada running. Sepatu running dalam negeri bagus-bagus kok. Tanpa disuruh pemerintah pun orang beli sendiri produk dalam negeri karena harga reasonable, barang bagus. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya itu tidak mau dipengerti aja sama yang di atas-atas ini, yang ngurus-ngurus ini, yang nggak mau ini pokoknya bagus, mau jelek mau bagus harus didukung, ya nggak bisa. Kalau jelek mah jelek, giliran dibilang jelek kena Ya kan pembungkaman. kita punya penilaian anjir. Betul. Enggak dikira semua orang masih tolol kali ya. Dan ini pola yang menurut gue sih nggak sehat, karena setelah gue lihat-lihat ternyata memang yang tenaga-tenaga di atas ini menganggap bahwa ya polanya sama aja, kita buat pola sama aja. Oh, rakyat ini kan toh gini-gini aja nggak ada perubahan. Sorry tuh saya rakyat makin pintar nih. Mohon maaf nih bos. Yang nggak ada perubahan tuh mereka sebenarnya. Betul itu. Nggak ada evaluasi. Susah. Ada. Siapa yang mau ngevaluasi? Evaluasi ada. Jangan ditampikan. Evaluasi ada. Pertanyaannya siapa yang Dijalankan ngisi? tidak? Siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi? Itu pertanyaannya. Dijalanin. Yang ngisi siapa? Ya, Iya, betul. itulah. Merah putih one for all. Nah, 6,7 Hati-hati, M. jangan lanjut. Oh, gila, 6,7 M. gue udah mau poin. Lina. Lu bayangin. Tapi kan bahasa Inggris bukan bahasa asing, man. Yo, Iman. Ya kan? Pertanyaan gue tuh kemarin udah diwakilkan, man. Iya lagi. Di CNN tuh, man. Sampai reporternya tuh nahan ketawa, man. Ketawa, iya aja begitu. Nah, reporter itu temannya ini, guys, temannya Kamira. Mira. Tahu ya, Mira. Kalau Kamira, terus Kamira bilang, kan lu nahan tawa itu, iya gue nahan ketawa banget gitu. Pokoknya itulah. Bukannya kelihatan banget kan. Iya. Karena konyol. Untuk apa? Aduh. Ya, itulah 80 tahun merdeka ternyata kita. Aduh. Bagus-bagus aja maksudnya kan ya? Iya, bagus aja kok. Merdeka sih. Indonesia emang pernah mengalami masa surut? Nggak pernah. Selalu ada di puncak klasemen Asia Tenggara kan. Selalu jadi macan Asia kok. Iya, selalu jadi macan Asia. Panutan kok. Panutan. Iya kan? Jadi panutan. Bantu ini bahkan, bantu mau bantu banyak negara lain bahkan kan gitu. Oh iya sih, benar juga. Yo, iya. 80 tahun loh merdeka lo. Anyway 80 tahun, masih 20 tahun lagi 100 tahun kan Indonesia kan. Gila, kita udah pada umur 50 tahun. Lucu juga ya, umur 50 tahun terus ngeliatin Indonesia 100 tahun gitu. Jadi kayak Lu ada bayangan nggak lu ada di mana tuh posisi 50 tahun? Ada bayangan nggak lu? Kayaknya gue di Australia. Gak tahu ya, gue gak tahu. Ada bayangan soalnya. Gue kayaknya jadi presiden dah. Si anjing.
Ya maksudnya kan presiden klub, Yud. Orang gua mau beli klub Oh, bola. mau gue Oh kalau iya sih. bola. Iya kan stand up comedy juga ada presidennya kan. Ya udah. Iya, presiden Iya. komunitas. Gitu. Mm-mm. Kalau gua kan yang paling memungkinkan kayak gua mau itu ya, pengen beli klub bola gitu. Lu Gitu. lu gimana Yud? Hai. Lu gimana Yud? 20 tahun lagi tuh, umur Dia umur jadi umur kepala 50. sekolah mesum. Goblok. Anjir. Sini sama bapak Kalau 100 tahun tuh berarti kita umur berapa sih? 50-an, 53, 50-an. 54, 50 ya. 50-an. Waduh, gua nggak kebayang lagi ini. 51. Paling ini ya. Pensiunan yang tinggal di desa kali ya. Guys, enak. Kalau Hidup tenang ya. 50 tahun belum pensiun kali. Ya 60 sih 50. kalau guru. Heeh. Oh, 60 ya sekarang ya? Iya, kalau yang PNS kementerian atau apa baru 50-an. Oh, Ya mungkin lu udah menyiapkan itulah ya, rumah di kampung gitu-gitu lah ya. Anjay. Hidup dengan tentram ya. Yo, kampungnya aja di mana ya? Anjir, kampungnya di Bekasi. Mana-mana Alah, baik. Sekampung-kampungnya Bekasi mah. Ya Allah. diskapitalism hidup di kampung. Mana-mana baik. Paling gini sih, 50 tahun kita akan nyari diskonan gak sih? Kalau sekarang Pertanyaan aja simple. Anjir, nggak jadi. Tapi iya, maksud gue gini dulu. Nggak tahu ya, tapi Apa? gue ngeliat tahun ini diskonnya nggak seramai dulu ya. Enggak, lagian juga diskon. Ya udah itu mah main pasar aja. Aduh kan jadi ini. Apa? Iya maksudnya ya main ini aja. Sebetulnya harganya memang segitu anjir. Iya sih, ini maksud gue kan, kalau dulu heboh tuh, 73 tahun Indonesia merdeka, diskon Alah. 70%, Ada 77 MRT itu tahun kan merdeka. 80 rupiah. mungkin Iya, Cuma karena sehari doang. enggak sih, mungkin karena apatis aja ya. Karena kan mungkin kan ini kemarin merdekanya hari Minggu kan, Minggu pada libur gitu. Mereka kayaknya para kapitalis, anjir gua ngomongin kapitalis Biarin. terus Mau ya. ngomong apa biarin. Maksudnya kan biarin para aja. para kapitalis kan kayak, aduh kalau misalkan diskon rugi nih. Gitu. Seru Ya gini kita nggak kan sih? Apa? apa? Yud, Kita kan udah meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. saking harus meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, harus ini ya, harus menyurati dan mensomasi hotel-hotel, kafe-kafe. Oh itu kan apa? Itu kan yang hal yang lain gitu loh. Suara burung. Yo, suara Al-Quran dimintain, lu bayangin. Iya, anjir. Orang baca Al-Quran. Katanya ada royaltinya. Sekarang gini, mohon maaf nih. Let's say lah, karena gue Kristen kan. Jadi kita pakai kitab kan. Kita suci kan. Let's say lagi nih. Gue ngebacain kitab dari Alkitab gue gitu kan. Dibacain, direkam, terus diputer. Apakah masih kena royalti? Kan Kalau gitu konyol. kita ngaji aja ya Yon. Lu baca Alkitab aja ya main kalah. Iya, diputar aja udah. Aja lucu Jadi banget. bluder banget. Nah, ini nih, gini ya, gue nggak tahu, tapi ada salah satu pasar swalayan sih hitungan yang kayak, pokoknya kayak Giant gitu loh, kayak Superindo gitu. Supermarket lah ya. Ya supermarket gitu dia. Namanya Diamond. Nah, mungkin yang punya ini orang Kristen, mungkin. Nah, biasanya kan kalau di supermarket tuh lagu-lagu, kalau nggak lagu jingle sendiri, iya gue kepikiran ya, supermarket itu jingle sendiri, mereka yang mereka produksi sendiri, kena royalti nggak sih? Dan itu nggak diputar di mana-mana. Iya juga sih. Tapi Mr. DIY nggak ada di berita kan, berarti Mr. DIY kagak. Mr. DIY kan jingle sendiri. Iya, Mr. DIY ini ada aja idenya. Iya. Iya. Itu kalau itu karena lucu banget sih. Sumpah lucu banget, negeri ini lucu banget. Tapi ya itulah ya. Anyway, biasanya kan kalau di supermarket kan Superindo hari-hari gitu kan. Itu muterinnya lagu-lagu gitu kan, lagu-lagu atau jingle sendiri gitu. Nah,
atau ini pengumuman diskon. Nah, ini supermarket ini mungkin ada kemungkinan untuk menghindari royalti dan kena marah LMKN, mereka Mm-mm. muter lagu-lagu himne yang di mana umurnya itu udah 100 tahun lebih gitu loh. Nah, kalau di peraturan, kalau usia lagu udah 70 tahun ke atas, kalau di Amerika 75. tuh sekitar 100 tahun ya. Sorry, 75 tahun ke atas, kalau di US itu 100 tahun ke atas, itu udah jadi copyright-nya untuk umum. Untuk Udah umum. nggak bisa dimintain, udah nggak bisa dimintain copyright. Hmm. Gue pikir-pikir, iya ya, kenapa kita nggak puter-puter lagu di usia lawas gitu, usia zaman dulu gitu, itu kan nggak akan kena copyright kan? Benar Dulu dong. nih berapa 100 tahun ya? Kalau 100 Iya tahun iya 75. sih harus. Kalau di sini, kalau di Indo tuh 75 tahun. Kontrak logisnya kontrak itunya aja, kontrak umur gitu. Makanya kalau lu perhatiin dulu di Gramedia judul Sherlock kan banyak banget kan, Sherlock Holmes Iya. tuh. Karena itu emang udah buat umum gitu. Iya, Sebenarnya rada nggak adil aja sih buat itunya. Buat siapa? Conan Doyle, nulis. Iya, keluarganya keluarga. Conan Doyle gitu. Sir Conan Doyle. Ya cuman untuk apa juga? Toh keluarganya juga udah kaya raya Iya Iya. sih benar. karena itu Cuma kan karena tetap aja. museumnya. Tetap aja gitu. Cuma itu perdebatan lain nantilah gitu. Iya, misalnya. Kalau Tapi ya yang jadi gitu ini sih. mah ya, Cuman intermezzo aja. iya intermezzo. Tutup. Iya. Tutup udah nih. Udah. Ya udahlah. Ini mah udahan. Padahal kita mau bahas LMKN tadi kan. Itu next episode aja, next episode. Iya ya, bisa sendiri itu ya. Kurang Ini bahan ya soalnya. enggak, masalahnya berita ini itu masih akan sampai 3 bulan ke depan. Iya Santai sih. aja, Lama santai itu aja. tenan. Iya sih. Gitu. Iya gitu deh. Jadi 80 tahun. Selama Mr. Deny masih denial gitu kan. Dan masih merasa, wih, I'm so smart. This country is idiots. And genius. Kan? You know Kayak gitu. nothing about it. Wah. You know nothing about music. Iya sih. Tutup, Kayaknya. tutup. Iya itu. Takut juga. Takut sendiri. Dan Kagak takut gua, takut melebar aja. Iya. Gimana? Tapi itu bisa sih. Itu bisa sih. Itu kita jadi buat bahasa sendiri lah ya. Kapan rekamannya nggak tahu. Tergantung mood kami aja. Kapan mau rekam. Betul. Tapi kita coba balik konsisten ya. Anyway, thank you udah dengerin Dami Podcast edisi ke-250. Ya, intinya sih 80 tahun merdeka. Ingat bahwa kita masih punya hak. Setiap pendapatan kita itu adalah hak untuk orang lain. Aduh. Lucu, sorry. Ya, jangan lupakan hal itu. Jadi bayar pajak ya, guys. Oh iya Gua benar. itu sebenarnya pengen gua komentarin sih, cuma takut melebar gitu. Karena kan analoginya pakai agama kan, agama gua gitu. Terus Iya. Anjay. masalahnya agama itu tidak dikorup harusnya. Itulah. Tepat sasaran, tepat guna. Aduh, kok bisa ya satu negara lembaga tidak transparan. Thank you dari podcast Indonesia. Gue Dokon kakak pamit undur diri. Ya, gue mau ngapain ya hari ini ya? Oh, gue mau ke ini dulu, mau ke kafe dengan suara burung. Oke, gue Yudi pamit undur diri. Mau cari burung biar taruh di kafe, biar nggak kena copyright. Langsung aja suaranya. Dan gue Irion mau bikin merah putih jilid 2. Ya kan kalau misal pertama one for all kan, ini yang kedua kan all for one. Avo. Bodoh anjir, bodoh amat. Kan Deku sama one for all kan. Bodoh. Bodoh amat. Tapi guys. Kan dari tadi kita ngomongin Boku no Hero kan.